Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sales Marketing, semua orang-orang yang ingin menjadi sosok yang financial freedom, di video kali ini akhir video dari semua sesi kita yang telah kita lalui. Kita menuju ke akhir video, yakni di video kali ini saya akan menyimpulkan tentang semua kesimpulan poin-poin penting yang ada di video 1 sampai video sebelum terakhir. Anda akan saya sampaikan poin-poin yang hebat tentang financial freedom kali ini. Yuk langsung saja ambil bolpen Anda, ambil catatan Anda, langsung menulis kira-kira apa poin pentingnya. Yang pertama Bapak Ibu, kita kemarin telah disampaikan, telah saya sampaikan dan telah disampaikan oleh Ibu Tri Astuti, yakni tentang alasan kita berfinancial freedom itu apa sih? Ya, dicatat silakan. Alasan untuk kita financial freedom, yakni 1, kita besok akan menjadi orang tua. Nomor 2, kalau kita dalam keadaan kerja, dalam keadaan bisnis, terus kitanya sakit, nah maka itu akan menguras income bulanan kita. Tidak adanya kita dalam kerja, dalam bisnis kita sakit, tidur di rumah sakit misal, atau tidur di rumah istirahat, finansial kita akan langsung terkuras, gitu ya. Maka pentingnya financial freedom ini agar ketika saat kita tua, meskipun kondisi kita sakit, kita tetap mendapatkan uang dari passive income yang membiayai kita. Kemudian Bapak Ibu Akang Teteh, yang kedua ada alasan kerja dan bisnis nih untuk apa sih? Nah kira-kira apa nih? Ada yang masih ingat alasannya apa? Yang saya masih ingat di otak saya ketika Ibu Tri Astuti menyampaikan financial freedom ini ada 2 alasan. Yang pertama, kita kerja atau kita bisnis untuk mencari uang, untuk menafkahi keluarga ya, buat para imam, para suami. Itu merupakan pandangan umum teman-teman. Tapi kita yang paham tentang kelas financial freedom ini, kita mencari uang dengan 2 tujuan. Apa tujuan pertama? Pertama, kita kerja, kita cari uang, kita bisnis adalah untuk menciptakan pasif pahala. Yang kedua, untuk menciptakan pasif income dalam kehidupan kita. Kerjaan tetap jalan, bisnis tetap jalan, keran penghasilan lain dari pasif income kita harus jalan. Maka kita akan mencetak yang namanya pasif income. Yang kedua, kita punya uang, kita punya pasif income, kita akan menorehkan banyak pahala di sana. Banyak pahala-pahala yang akan kita torehkan, sehingga akan menjadi sebuah pasif pahala tersendiri buat kemaslahatan kita di akhirat kelak. Kemudian Bapak Ibu Akang Teteh semuanya, ada yang sudah tahu nggak nih tentang perbedaan aktif dan pasif income? Kalau aktif income itu apa sih Coach? Kalau yang pasif income itu apa juga sih Coach? Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu ya, sebagaimana telah saya sampaikan di video sebelumnya. Yakni aktif income ketika uang masuk ke kita masih terlibat di dalamnya. Kita masih bekerja agar kita dapat uang. Jadi sekali lagi, aktif income adalah masih ada keterlibatan kita dalam mencari uang. Uang tidak akan datang kalau kita tidak terlibat. Itulah aktif income. Kemudian kalau passive income gimana Coach? Kita punya uang, kita jadikan aset, kita jadikan bisnis. Uangnya berputar di aset, uangnya berputar di bisnis tiap bulannya. Kita diam-diam saja, bisnisnya sudah tersistem, asetnya sudah ada yang jaga. Kita tiba-tiba masuk kling 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 uang-uang ke dalam rekening kita. Tanpa hadirnya kita 8 jam dalam bekerja untuk menemukan passive income kita, uang akan tetap datang sendiri. Itulah kalau passive income Bapak Ibu. Jadi bahagianya orang yang dapat passive income, orang yang mempunyai passive income adalah meskipun dia dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak berkecimpung di kerjaannya, hanya memantau-mantau saja, tidak berkecimpung 8 jam dalam kerjaan atau bisnisnya, dia tetap dapat masukkan ke rekeningnya. Uang tetap mengalir ke dalam rekeningnya. Karena apa? Karena itu adalah sebuah passive income. Difahami ya Bapak Ibu ya? Silakan diputar kembali tentang definisi aktif dan passive income. Semakin Anda tajam memaknainya, semakin Anda akan berhasrat
bergairah, bersemangat untuk mendapatkan passive income Anda. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita punya yang namanya definisi orang kaya. Telah disampaikan oleh coach kita, yakni Ibu Tri Astuti, bahwasanya beliau menyampaikan sebuah definisi orang kaya. Apa sih orang kaya itu? Ibu Tri Astuti dengan gamblangnya menyampaikan bahwasanya orang kaya adalah orang yang punya banyak sumber passive income dalam kehidupannya. Banyak. Seiring berjalannya tahun dia membangun aset-aset passive income. Seiring berjalannya tahun Bapak Ibu. Dia menanam saham di mana-mana. Dia berbisnis dengan segala bisnis yang dia paham itu masuk. Paham bisnis ini masuk. Nah, maka dialah orang kaya. Orang yang banyak passive income-nya. Namun tak berhenti di situ Bapak Ibu semuanya. Passive income-nya banyak dan yang nomor 2 ini yang penting dan jarang dimiliki orang-orang. Apa itu? Yakni dia mempunyai keleluasaan waktu. Waktunya bebas. Hari ini bangun pagi mau kemana? Mau kemana? Mau ngapain? Dia bebas sebebas-bebasnya. Itulah orang kaya. Passive income banyak. Dia tidak terkotak-kotakkan daripada waktu kerja. Dia bisa bangun tidur mau kemana, mau melakukan apa, bebas. Maka pastikan kita install dalam otak kita suatu hari nanti. Bismillah ya Allah. Karena bekal ketakwaanku kepadamu ya Allah. Bekal ibadahku, kerja kerasku. Ridhoilah hamba ya Allah menjadi orang-orang kaya yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Passive income banyak, bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Bisa menyumbang banyak masjid, bisa menggerakkan umat dengan kekuatan ekonomi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yuk kita bercita-cita semua, berdoa terus untuk menjadi orang kaya yang berkah barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang sumber passive income. Wah, setelah kita tahu nih, penting ya Pak ternyata mempunyai passive income, menjadi orang kaya. Pertanyaannya kemudian adalah dari mana Pak sumber-sumber passive income itu? Dari mana coach sumber-sumbernya? Dan ternyata sumber-sumbernya Bapak Ibu ada di 4 poin ini. Yang pertama adalah passive income bisa Anda ciptakan ketika Anda mempunyai aset. Ketika Anda mempunyai aset. Jadi perbanyak aset Anda. Kemudian nomor 2, passive income bisa Anda ciptakan melalui franchise. Anda buka franchise yang dibawahi oleh orang-orang lain, oleh brand lain, Anda masuk menjadi franchise-nya di sana. Kemudian kita punya saham di perusahaan yang berjalan. Nomor 3 ya nih ya. Kita menanam saham di perusahaan-perusahaan yang dia terbukti berjalan. Perusahaannya akan sehat 5-10 tahun kemudian, tanam saham di sana. Ya. Yang keempat adalah kita punya bisnis yang sudah tersistem. Ada manajer, ada leader, ada supervisor yang mengawal bisnis kita. Mereka lah orang-orang yang amanah. 4 hal itu silakan bisa ditulis di catatan masing-masing. Bisa diagendakan kapan nih? Tahun ini saya target mana dulu? Bangun aset dulu, bangun franchise dulu, bangun saham dulu, atau bangun bisnis dulu. Canangkan 1 tahun Anda ingin membangun apa untuk menjadi passive income Anda. Saya contohkan yang pertama kita punya aset yang disewakan. Asetnya bisa apa aja coach? Di sini Ibu kemarin menyampaikan kita punya kontrakan. Ada uang bangun kontrakan pelan-pelan. Ada uang bangun kontrakan 2, 3, 4 terus seterusnya. Kita bangun kontrakan di tempat dekat pabrik-pabrik misalnya. Di tempat yang dekat anak-anak sekolah, anak-anak kuliah gitu ya. Kita bangun kontrakan di tempat-tempat yang strategis. Meskipun desa, tapi yang tempat kota dikit, nah itu pasti dicari. Paling tidak jaraknya, kalau dalam teori properti, sebagaimana dikatakan para ahli, banyak orang-orang pekerja itu yang suka kalau rumahnya atau kontrakannya dekat dengan tempat kerjanya. Tidak lebih dari 1 jam atau setengah jam. Jadi ya silakan cari pabrik di mana.
Anda lingkarin di radius sekitar pabrik itu 30 sampai 1 jam, 30 menit lah kalau ada ya. 30 menit sekitar pabrik itu ada tanah kosong. Nah, pastikan Anda pelan-pelan membeli tanah itu dan menjadikannya kontrakan. Insya Allah akan banyak orang yang ada di sana, yang ngontrak di kontrakan Anda. Oke, kemudian kita punya rental odong-odong, rental motor, rental mobil, rental mainan anak yang berbau rental, semuanya bisa jadi passive income, menumbuhkan aset-aset Anda. Kemudian kita sewakan kebun, kalau kita punya kebun, tanah juga sewakan, sawah juga sewakan milik kita. Kalau punya sawah, silakan bisa disewakan. Kata kuncinya adalah di rental atau disewakan. Anda punya apa? Beli, sewakan. Anda punya apa? Sewakan. Anda punya apa? Sewakan. Kemudian Anda menulis e-book. Nah ini ya, yang suka-suka menulis e-book dari kumpulan skill-skill Anda tuangkan dalam e-book tersebut, ada contoh-contohnya. Kemudian bisa nanti konsultasi 12 jam dalam sehari kepada Anda, bebas waktunya. Bisa meet and greet dengan Anda, atau ke depan dengan e-book itu Anda juga jualan tiket seminar tentang skill fotografi, videografi, bisa jadi sumber penghasilan Anda dari membangun e-book tersebut. Menciptakan sebuah e-book yang praktis, yang mudah berdasarkan skill-skill kemampuan Anda tuangkan dalam sebuah buku menjadi electronic book yang bisa menjadi passive income buat Anda. Kemudian kita punya peralatan bayi nggak dipakai, sewakan juga. Kita punya kamera, drone atau studio, tempat yang pas buat studio nggak dipakai, sewakan juga. Semuanya bisa direntalkan, bisa disewakan, itu akan menjadi sebuah aset. Ya, aset inilah yang akan menumbuhkan daripada financial freedom Anda. Akan menjadi sebuah passive income yang menciptakan sebuah cita-cita, yakni financial freedom. Kemudian yang franchise, contohnya seperti apa coach? Ini saya sudah menulis contoh-contoh franchise. Di antaranya kalau kita sekitar sini ya, itu ada franchise jus ya namanya, Fruity Juice gitu ya. Itu kayaknya bagus gitu. Di mana-mana ada. Sekali lewat orang lihat bannernya sudah, wah ini jus ini ya. Orang lihat visual merchandise-nya, wah ini jus ini. Pokoknya ingat jus, ingat Fruity Juice kalau di sekitar sini ya. Jadi serempak semuanya. Di kelurahan mana kalau ada yang seperti itu pasti jualan jus dan pasti enak. Saya jamin itu ya, karena saya sudah merasakan juga. Kemudian Thai tea. Nah, kalau ada Thai tea, Anda lihat warung-warung Thai tea yang kecil-kecil itu di tempat-tempat ramai, biasanya di perumahan, itu juga bisa dijadikan sebuah passive income franchise buat Anda. Anda beli franchise-nya, dapat gerobaknya, dapat SOP-nya, dapat tata cara step by step untuk menjalankan, untuk berjualannya seperti apa. Nah, itu akan menumbuhkan daripada passive income Anda melalui jalur franchise. Apalagi coach, banyak gerobak-gerobak juga termasuk. Jadi Anda punya gerobak bakso, gerobak batagor, gerobak nasi goreng yang menjalankan orang lain. Atau misal Anda yang punya saudara di kampung gitu ya, ajak kerja, ayo ikut saya ke kota, saya punya gerobak bakso. Jalankan, ini sistemnya, resep baksonya dari saya, tinggal jalankan aja, nanti tiap hari setoran hasil dari bakso tersebut ke saya. Dia yang jalankan, kita bagi hasil, perharinya dia setoran ke kita. Kita dapat per hari kalau satu gerobak. Bayangkan kalau Anda punya 30 gerobak bakso, gerobak gorengan, gerobak mie ayam, akan luar biasa. Banyak orang-orang yang akan Anda sejahterakan, dan Anda karena mensejahterakan orang akan dapat income juga. Catatannya dalam ilmu ke-HRD-an manapun, pastikan cari yang amanah. Kalau perlu 4 sifat Nabi ada ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Insya Allah orang yang amanah akan menjalankan gerobak kita dengan amanah juga. Kemudian kalau kita lihat di masakan Padang, itu kayaknya juga franchise ya. Boleh nih tanya-tanya gitu ya, Bu, ini franchise berapaan Bu kira-kira Bu? Gitu ya. Kemudian kalau ada kafe-kafe juga, kafe janji jiwa, kafe kenangan, itu kayaknya juga franchise ya. Silakan bisa di googling dulu aja gitu ya. Atau tanya ke ibunya dulu aja gitu ya. Tanya ke mang gerobaknya dulu aja. Minimal kita berani tanya. Atau berani googling deh. Berani lihat di YouTube. Sumber-sumber franchise
apa kira-kira apa aja gitu ya. Apa yang bisa jadi franchise, kita googling, kita masukkan dulu ke dalam otak kita. Suatu saat biar Allah yang mengatur, biar Allah yang memberikan hidayah kita untuk membukanya. Ketika kita sudah punya uang tabungan, kita sudah punya referensi, marketnya ada, pasarnya ada, langsung jangan ragu untuk mengeksekusi. Kemudian termasuk ketika ada MS dan PM ya, ada motif store dan pojok motif, shop yang mau dirikan MS dan PM, nanti ke depan insya Allah akan sudah tertata dengan rapi, dia akan menjadi franchise yang otomatis bisa mendatangkan penghasilan luar biasa buat para ownernya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita punya bisnis yang tersistem, jadi bisnis kita ciptakan. Kita coba kayak Kang Dewa Eka Prayoga ya, kurang lebih ada 50 brand yang dia ciptakan. Bayangkan akselerasinya seperti apa. Kayaknya setahun bisa 2 brand, 3 brand ya Kang Dewa eksekusi. Jadi sepertinya kalau Kang Dewa itu mempelajari ya, proses bisnisnya seperti apa, marketnya bagaimana, balik modalnya kapan, nanti strategi marketingnya seperti apa, salesnya seperti apa, kerangkanya perusahaannya seperti apa gitu ya. Dipelajari dengan betul. Dan tentunya 50 yang sudah ada di brand Kang Dewa itu kumpulan yang di ACC Kang Dewa. Yang masuk ke Kang Dewa pastinya lebih banyak. Nah itu pertanda apa teman-teman? Pertanda bahwasanya Kang Dewa mampu. Ya, pertanda bahwasanya Kang Dewa merupakan orang yang terbiasa untuk mengeksekusi bisnis baru dalam kehidupannya. Maka jika Kang Dewa Eka Prayoga bisa, kenapa kita tidak? Gitu ya. Bagi Anda yang sudah jago-jago jualan, lebih orang sales, orang canvasser ini ya. Ini sangat penting bagi Anda karena Anda berpeluang menuju seperti dewa selling gitu ya. Karena bisa jualan adalah yang menentukan bisnis itu berkembang atau tidak. Kemudian orang marketing juga berpeluang, kenapa? Karena dia bisa mendatangkan lead gitu ya. Mendatangkan pembeli-pembeli baru ke toko-toko kita, ke bisnis kita. Itu orang marketing yang jago. Jika kita kolaborasikan antara ilmu sales dan marketing, hasilnya akan luar biasa. Kebetulan nih, di sini di Motif Sales Marketing sudah ngumpul semuanya, sudah melihat video ini semuanya. Bisa jadi Anda akan menjadi sosok Dewa Eka Prayoga yang berikutnya, yang membangun 1-2 bisnis tiap tahunnya, yang di dalamnya ada manajer-manajer yang Anda percaya, ada leader-leader yang Anda percaya, ada staff-staff yang sudah Anda seleksi melalui HRD Anda, bahwasanya staff ini layak untuk bekerja di tempat saya. Akhlaknya bagus, skillnya oke, produktivitasnya oke, hire, kasih intensif yang luar biasa atas kerja kerasnya. Nah dia akan loyal dengan Anda. Jadi teman-teman, jadi dari 4 daripada sumber passive income dari mana saja. Yang pertama saya ulang lagi, dari sewa aset atau rental aset Anda. Nomor 2, dari Anda membangun franchise. Nomor 3, dari Anda menanam saham di perusahaan-perusahaan yang sudah established, sudah maju, sudah open di IPO, bursa saham. Yang nomor 4 adalah ketika Anda mempunyai sebuah bisnis. Bisnis ini berjalan, tersistem bagus, ada manajer dan leader yang profesional yang mengawal bisnis Anda. Baik, itu dulu video kesimpulan sesi pertama kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan bisa dibuka-buka lagi video ini, di garis bawahi mana yang penting. Dan pesan saya adalah jangan lupa untuk mempraktekkan. Praktek. Atau misal tidak bisa praktek, Anda agendakan. Oh, saya tulis dulu deh. Saya install dulu dalam pikiran saya tentang ilmu-ilmu ini. Ke depan, insya Allah saya akan berusaha terus untuk mengamalkannya dikit demi sedikit. Minimal target setahun Anda pengen apa di antara 4 hal penumbuh pasif income Anda ini. Semoga bermanfaat atas videonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melejit, salam financial freedom.